421, Tanggal Lahir Ningxi. Di kuil Fahua. Suatu hari setelah berdiskusi dengan Lu Chongshan, Yan Rui menyisihkan waktu untuk pergi ke kuil lebih awal pada suatu pagi. Kuil itu terkenal karena keberuntungan dan dipenuhi orang-orang pagi-pagi sekali. Yan Rui menyalakan tongkat lumut kemudian menunggu di aula. Dengan segera, seorang beku datang dengan kedua telapak tangan disatukan untuk mengatakan, Amitabha, dan dia menyapanya, Donor Yan, kamu di sini. Yan Rui mengembalikan tanda terima kasih lalu dengan gugup berkata, Tuan kecil, saya bertanya-tanya apa yang dikatakan Tuan Xuanjing. Abbas telah menunggu di dalam aula. Donor Yan, tolong ikuti saya, jawab biarawan kecil itu. Ah, jadi Tuan Xuanjing setuju. Hebat, terima kasih, terima kasih. Yan Rui mengadakan setumpuk tanggal lahir sosialita dan mengikuti biksu itu dengan gembira menuju tempat meditasi di halaman belakang. Di dalam halaman ada jalan rumput dan kerikil, dan di satu ujung ada pohon mepel merah. Berdiri di kolam teratai di depan tempat itu beberapa bangau mengacak-acak bulu mereka. Ketika dia melihat ke halaman kecil yang tenang dan damai, dia menjadi jauh lebih tenang. Ketika mereka sampai di pintu masuk tempat meditasi Xuanjing, biarawan kecil itu berdiri diam dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh, hebat, Donor Yan ada di sini. Setelah beberapa saat, seorang biarawan tua yang mengenakan jubah abu-abu berjalan keluar dengan bantuan staf. Karisma dan auranya luar biasa seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Donor Yan, biksu tua ini kurang ramah. Tuan, kamu bersikap terlalu baik. Kami benar-benar menyusahkanmu kali ini untuk menggunakan waktumu bersama Buddha untuk hal sepele ini. Ketika dia menyaksikan beku tua itu dan merasakan auranya yang kuat, Yan Rui langsung mempercayainya, memikirkan betapa beruntungnya dia menemukan Tuan Xuanjing. Dia pernah bertemu Long Fanyin sekali dan berpikir bahwa dia efisien di lain waktu. Sekarang setelah dia bertemu Guru Xuanjing, dia menyadari bahwa Long Fanyin terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Donor Yan, kamu berbicara terlalu tinggi tentangku. Beku tua ini hanya memberikan bantuan. Kamu dan Donor Lu menyumbang kedupa keberuntungan setiap tahun untuk memperbaiki tubuh emas Buddha dan membantu orang miskin. Itu adalah amal murni. Tuan, kamu terlalu memuji saya. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Setelah beberapa obrolan ringan, mereka mulai turun ke bisnis. Yan Rui mengeluarkan tumpukan tanggal lahir dari tasnya dan meletakkannya di meja pendek. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas dengan tanggal lahir Lu Tingqiao dan berkata, Tuan, semuanya ada di sini. Saya harus menyusahkan Anda untuk membaca sekilas. Xuanjing mengangguk dan mengambil tanggal lahir untuk mulai melewati mereka. Yan Rui tidak berani menyela, jadi dia diam-diam berdiri di samping dan menunggu. Xuanjing memandang mereka semua dan membuat notasi di belakang mereka. Sesaat kemudian, dia akhirnya selesai memeriksa semua tanggal lahir. Ketika dia melihat bahwa ekspresi Xuanjing tidak banyak berubah dari awal sampai akhir, Yan Rui sedikit cemas. Dia bertanya, Guru, di antara gadis-gadis ini, apakah ada tanggal lahir yang sangat baik, atau sangat cocok dengan Tingqiao kita? Master Xuanjing menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan menyatakan, tidak ada. Itu berarti bahwa semua gadis ini biasa-biasa saja. Meskipun tidak ada dari mereka yang secara khusus berselisih dalam hal kompatibilitas, apakah tidak ada satupun yang kompatibel? Ketika Yan Rui mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Dia dengan enggan memandangi komentar tertulis sang master dan menyadari bahwa tidak hanya semuanya biasa, memang tidak ada orang yang lebih menonjol daripada yang lain. Yan Rui terus membalik setiap lembar kertas untuk melihat pernyataan itu berkali-kali, lalu akhirnya menerima nasib putranya dan menyingkirkan tanggal lahirnya. Tanpa sadar dia mengangguk, aku sudah merepotkanmu, Tuan. Donor Yan, jangan khawatir. Kalau begitu, Tuan, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Aku akan bergerak sekarang. Yan Rui bersiap untuk pergi ketika langkah kakinya terhenti. Dia tiba-tiba berpikir tentang bagaimana masih ada tanggal lahir satu orang lagi di tasnya. Itu milik gadis itu bernama Ningxi. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi sebelum dia pergi, dia sebenarnya telah mengambil tanggal lahir gadis itu juga. Sekarang,
Haruskah dia dengan santai membiarkan Tuan melihatnya? 422, Tugas Khusus. Pagi berikutnya di pintu masuk Platinum Palace Residence. Sebuah Mercedes Maybach hitam muncul, dengan Cheng Feng dan 4 pengawal menunggu di luar pintu masuk. Pengawal tertinggi yang terlihat jujur dan naif tidak bisa tidak bertanya kepada Cheng Feng, "Asisten Cheng, mengapa bos ingin pergi ke Amerika kali ini? Bahkan, mengapa dia pergi ke tempat yang kacau seperti Philadelphia untuk observasi? Tidak bisakah dia mendelegasikan tugas kepada orang lain untuk pergi? Apakah pabrik pengolahan itu sangat penting?" Ketika dia memikirkan tujuan kunjungan itu, sesuatu muncul di mata Cheng Feng. Kemudian, dia menatap pria itu, "Jika kamu tidak punya otak, maka jangan pikirkan omong kosong sepanjang hari. Apakah kamu bahkan memiliki kemampuan untuk menebak apa yang dipikirkan bos? Cukup ikuti perintah." Pria besar itu menggaruk kepalanya dan merasakan bahwa apa yang dikatakan Cheng Feng masuk akal. "Oh, mengerti, terima kasih, Asisten Cheng." Ketika mereka berdua berbicara, seorang pengawal kurus di depan mobil tiba-tiba mengutuk pelan, lalu berjalan ke Cheng Feng dengan tidak sabar. "Aku tidak bisa. Aku tidak tahan lagi. Aku harus mencari bos dan suruh dia untuk mengambil kembali perintahnya." Cheng Feng mengerutkan kening ketika dia melihat pemuda yang berbicara. "Perintah apa?" Pemuda itu bernama Si Xiao, dan dia memiliki keterampilan tempur terbaik di antara para pengawal, menjadikannya status tertinggi dari mereka. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah salah satu staf yang paling dipercaya oleh Lu Tingqiao. Jika itu perintah baginya, maka itu pasti sesuatu yang sangat penting. Si Xiao selalu mengikuti semua perintah Lu Tingqiao, tapi apa kali ini yang membuatnya ingin tidak menurut? Si Xiao menyalakan sebatang rokok dan melanjutkan, "Di tengah malam kemarin, tiba-tiba saya menerima telepon dari bos dan berpikir itu adalah sesuatu yang penting. Siapa tahu, dia menyuruh saya pergi ke tim drama untuk suatu periode waktu dan bertanggung jawab atas keselamatan seorang wanita. Saya memiliki banyak pengalaman mendekati kematian dan secara khusus dilatih selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana semua itu bisa melindungi seorang wanita acak?" "Si Xiao, diam, kamu mau mati." Cheng Feng memandang ke arah pintu dengan gugup, "Jika kamu membiarkan bos mendengar kamu mengatakan ini, bersiaplah untuk mati." Si Xiao tidak senang dengan situasi yang tidak adil dan dia berkata, "Saya benar-benar tidak mengerti. Selain memiliki sedikit keindahan, saya tidak melihat apa yang begitu istimewa tentang wanita itu yang membuat bosnya begitu terpesona." Cheng Feng tahu bahwa orang-orang ini terbiasa bermain-main dengan senjata dan pisau, dan kecerdasan bukanlah keahlian mereka, jadi dia hanya bisa bersabar dan menjelaskan, "Si Xiao, dengarkan kata-kata nasihat saya, jangan ucapkan kata-kata ini lagi dan hanya mematuhi perintah." Si Xiao tampak terhina dan melambai dengan tidak sabar, "Aku baik-baik saja dengan perintah lain, tetapi tidak ini. Aku tidak peduli. Tidak peduli apa? Aku pasti tidak akan melindungi seorang aktris yang hanya tahu bagaimana cara main mata." Karena kebetulan belaka, Lu Tingqiao perlahan berjalan keluar dari kediamannya, berpakaian hitam, tepat ketika Si Xiao membuat deklarasi. Si Xiao segera berlari dan berkata, "Bos, saya punya sesuatu yang perlu saya konsultasikan dengan Anda." Cheng Feng tidak bisa menghentikannya tepat waktu, jadi dia hanya bisa mengubur wajahnya di tangannya dan berharap yang terbaik untuk pemula. Lu Tingqiao dengan dingin menatapnya dan berkata, "Bicaralah." Dalam contoh itu, mata dingin Lu Tingqiao membuat Si Xiao mundur sedikit, tetapi penghinaan yang dia rasakan sangat dalam di hatinya masih membuatnya berkata, "Perintah yang kamu buat tadi malam, tidak mungkin aku bisa mematuhinya." Semua orang berkeringat dingin atas nama Si Xiao. Tepat ketika mereka berpikir bos akan meledak marah, Lu Tingqiao tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah melihat lelaki besar di belakang Si Xiao dan berkata, "Xiongxi, kamu akan menggantikan Si Xiao." Xiongxi terkejut, tetapi dia hanya menggaruk kepalanya dan mengikuti perintah, "Iya, bos." Melihat bahwa masalah telah diselesaikan, Cheng Feng cepat-cepat berjalan untuk membuka pintu mobil untuk Lu Tingqiao. Begitu Lu Tingqiao masuk ke mobil, Cheng Feng menepuk pundak pengawal besar itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Hai, keberuntungan pasti bersinar pada orang bodoh." Si Xiao itu,
jika suatu hari dia mengetahui bahwa bos telah memberinya tugas yang sama pentingnya dengan melindungi bos wanita yang telah dia tolak, dia akan menyesal sampai muntah darah. 423, Tanggal Lahir Ningxi. Di kuil Fahua. Suatu hari setelah berdiskusi dengan Lu Chongshan, Yan Rui menyisihkan waktu untuk pergi ke kuil lebih awal pada suatu pagi. Kuil itu terkenal karena keberuntungan dan dipenuhi orang-orang pagi-pagi sekali. Yan Rui menyalakan tongkat lumut kemudian menunggu di aula. Dengan segera, seorang beku datang dengan kedua telapak tangan disatukan untuk mengatakan, Amitabha, dan dia menyapanya, Donor Yan, kamu di sini. Yan Rui mengembalikan tanda terima kasih lalu dengan gugup berkata, Tuan kecil, saya bertanya-tanya apa yang dikatakan Tuan Xuanjing. Abbas telah menunggu di dalam aula. Donor Yan, tolong ikuti saya, jawab biarawan kecil itu. Ah, jadi Tuan Xuanjing setuju. Hebat, terima kasih, terima kasih. Yan Rui mengadakan setumpuk tanggal lahir sosialita dan mengikuti biksu itu dengan gembira menuju tempat meditasi di halaman belakang. Di dalam halaman ada jalan rumput dan kerikil, dan di satu ujung ada pohon mepel merah. Berdiri di kolam teratai di depan tempat itu beberapa bangau mengacak-acak bulu mereka. Ketika dia melihat ke halaman kecil yang tenang dan damai, dia menjadi jauh lebih tenang. Ketika mereka sampai di pintu masuk tempat meditasi Xuanjing, biarawan kecil itu berdiri diam dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh, hebat, Donor Yan ada di sini. Setelah beberapa saat, seorang biarawan tua yang mengenakan jubah abu-abu berjalan keluar dengan bantuan staf. Karisma dan auranya luar biasa seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Donor Yan, biksu tua ini kurang ramah. Tuan, kamu bersikap terlalu baik. Kami benar-benar menyusahkanmu kali ini untuk menggunakan waktumu bersama Buddha untuk hal sepele ini. Ketika dia menyaksikan beku tua itu dan merasakan auranya yang kuat, Yan Rui langsung mempercayainya, memikirkan betapa beruntungnya dia menemukan Tuan Xuanjing. Dia pernah bertemu Long Fanyin sekali dan berpikir bahwa dia efisien di lain waktu. Sekarang setelah dia bertemu Guru Xuanjing, dia menyadari bahwa Long Fanyin terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Donor Yan, kamu berbicara terlalu tinggi tentangku. Beku tua ini hanya memberikan bantuan. Kamu dan Donor Lu menyumbang kedupa keberuntungan setiap tahun untuk memperbaiki tubuh emas Buddha dan membantu orang miskin. Itu adalah amal murni. Tuan, kamu terlalu memuji saya. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Setelah beberapa obrolan ringan, mereka mulai turun ke bisnis. Yan Rui mengeluarkan tumpukan tanggal lahir dari tasnya dan meletakkannya di meja pendek. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas dengan tanggal lahir Lu Tingqiao dan berkata, Tuan, semuanya ada di sini. Saya harus menyusahkan Anda untuk membaca sekilas. Xuanjing mengangguk dan mengambil tanggal lahir untuk mulai melewati mereka. Yan Rui tidak berani menyela, jadi dia diam-diam berdiri di samping dan menunggu. Xuanjing memandang mereka semua dan membuat notasi di belakang mereka. Sesaat kemudian, dia akhirnya selesai memeriksa semua tanggal lahir. Ketika dia melihat bahwa ekspresi Xuanjing tidak banyak berubah dari awal sampai akhir, Yan Rui sedikit cemas. Dia bertanya, Guru, di antara gadis-gadis ini, apakah ada tanggal lahir yang sangat baik, atau sangat cocok dengan Tingqiao kita? Master Xuanjing menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan menyatakan, tidak ada. Itu berarti bahwa semua gadis ini biasa-biasa saja. Meskipun tidak ada dari mereka yang secara khusus berselisih dalam hal kompatibilitas, apakah tidak ada satu pun yang kompatibel? Ketika Yan Rui mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Dia dengan enggan memandangi komentar tertulis sang master dan menyadari bahwa tidak hanya semuanya biasa, memang tidak ada orang yang lebih menonjol daripada yang lain. Yan Rui terus membalik setiap lembar kertas untuk melihat pernyataan itu berkali-kali. Lalu akhirnya menerima nasib putranya dan menyingkirkan tanggal lahirnya. Tanpa sadar dia mengangguk, aku sudah merepotkanmu, Tuan. Donor Yan, jangan khawatir. Kalau begitu, Tuan, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Aku akan bergerak sekarang. Yan Rui bersiap untuk pergi ketika langkah kakinya terhenti. Dia tiba-tiba berpikir tentang bagaimana masih ada tanggal lahir satu orang lagi di tasnya. Itu milik gadis itu bernama Ningxi.
Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi sebelum dia pergi, dia sebenarnya telah mengambil tanggal lahir gadis itu juga. Sekarang, haruskah dia dengan santai membiarkan Tuan melihatnya? 424, bagan kelahiran ini. Namun, jika Lu Chongshan tahu bahwa dia membawa tanggal lahir gadis itu untuk dievaluasi juga, dia pasti akan marah lagi. Yan Rui berada dalam dilema. Dia mengambil tanggal lahir untuk diperiksa dan tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Ketika dia melihat bahwa dia tidak terlihat benar, Su Wanjing bertanya, "Donor Yan, apakah ada hal lain yang belum terselesaikan?" Yan Rui kembali sadar dan bingung ketika dia mencoba untuk meletakkan lembar dengan tanggal lahir kembali. Namun, dia masih khawatir bahwa Lu Chongshan akan marah jika dia tahu dan dia merasa tidak perlu mengevaluasi gadis itu, jadi dia cepat-cepat berkata, tidak ada apa-apa. Tuan, Anda bisa terus maju dan memperhatikan hal-hal Anda yang lain. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Dalam kesibukannya, sebuah kertas kecoklatan terbang keluar dari tasnya dan jatuh ke lantai. Yan Rui tidak memperhatikan dan masih berjalan pergi. Di belakangnya, Su Wanjing membungkuk untuk mengambilnya. "Donor Yan, tolong tunggu, Anda menjatuhkan sesuatu." Ketika dia mengatakan itu, Su Wanjing menatap tanggal lahir di atas kertas dengan kaget ketika kata-katanya menghilang, bagan kelahiran ini. Yan Rui mendengar suara Tuan di belakang dan dengan cepat berbalik. Dia melihat bahwa tuannya memegang tanggal lahir Ningxi di tangannya, dan keheranan di wajahnya tampak jelas. Yan Rui melihat ini dan jantungnya berdetak beberapa kali. "Tuan, bagaimana dengan tanggal kelahiran ini?" Berbeda dari kepercayaan yang dia tunjukkan sebelumnya dari melihat tanggal lahir lainnya, Su Wanjing memandang tanggal lahir Ningxi untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Donor Yan, bisakah kamu biarkan aku tolong minta tanggal lahir putramu agar aku memiliki lihat lagi?" "Tentu saja Anda bisa." Yan Rui mengatakan itu saat dia mengeluarkan tanggal lahir Lu Tingqiao dengan cepat dan menyerahkannya ke Su Wanjing dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Su Wanjing memegang tanggal lahir keduanya dan membaringkannya di atas meja pendek. Kemudian, dia mulai mengevaluasi mereka dengan cermat. Yan Rui berdiri di samping untuk menunggu dengan gugup dan dia merasa cemas. Ekspresi Tuan itu sangat serius. Mungkinkah wanita ini adalah kutukan mengerikan bagi Tingqiao, dan akan membahayakannya? Setelah sekian lama, Su Wanjing akhirnya berkata, "Grafik kelahiran ini memiliki tanda-tanda kesepian, kehidupan yang dirampok dengan serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan. Orang ini pasti akan membawa sial anaknya dan membunuh suaminya, dan dia ditakdirkan untuk sendirian-sendirian." Yan Rui menjadi pucat mendengar bacaan, "Ini, bukankah ini iblis Lone Star? Ya dewa, Jing putranya dan bunuh suaminya, Tingqiao, harta karun kecil." Yan Rui masih sangat terkejut ketika Su Wanjing tiba-tiba bertanya, "Aku ingin tahu apakah Anda ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, saya membantu putra Anda memeriksa tanggal lahir yang sama?" "Aku ingat, tentu saja, aku tahu." Wajah Yan Rui berlama-lama ketakutan ketika dia mendengar ini. Tahun itu, pembacaan grafik kelahiran Tingqiao penuh dengan bahaya yang mengerikan. Su Wanjing melanjutkan, "Dimanapun nasib berbahaya tetap ada, ia harus dilawan dengan bahaya. Ketika 5 elemen berada dalam bahaya, nasib bintang tunggal terbentuk. Seperti kata pepatah, sulit untuk serba dan menyelaraskan kelima tanpa bahaya, umur panjang dan atap di atas kepala dijamin. Tetapi ketika unsur-unsur bahaya bersatu, lewatnya kutukan kepada keluarga tidak bisa dihindari dan mereka akan ditakdirkan untuk sendirian sampai usia tua. Semua orang tahu bahwa." "Tapi Tuan, setelah harta karun kecil 5 tahun yang lalu, bukankah kamu mengatakan nasib Tingqiao kita telah mengalami terobosan?" Yan Rui bertanya dengan cemas. Su Wanjing mengangguk, "Memang, 5 tahun lalu, ada tanda-tanda terobosan. Lalu, apa hubungan ulang tahun Tingqiao dengan nasib Devil Lone Star wanita ini?" Su Wanjing menatapnya dengan misterius, "Bagan kelahiran gadis ini, sangat kebetulan, sama dengan putramu. Tiba-tiba juga mulai berubah 5 tahun yang lalu." "Berubah?" Yan Rui panik, dan tidak bisa menahan diri tetapi mendesaknya, "Tuan, tolong jangan bertele-tele lagi. Nasib apa yang sebenarnya dimiliki wanita ini?"
Apakah akan membawa sial Ting Qiao saya? 425, keberuntungan yang melebihi perbandingan. Yan Ruyi jelas bersiap untuk yang terburuk ketika dia bertanya dengan gugup, "Tuan, apakah Anda punya cara untuk menyelesaikannya? Selama Anda bisa menyelesaikan nasib buruk anak saya bersedia melakukan apa saja." Xuan Jing menggelengkan kepalanya dan menghibur, "Donor Yan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tolong dengarkan biksu tua ini menjelaskan kepadamu perlahan." Dia khawatir Yan Ruyi tidak bisa memahaminya, jadi Xuan Jing mencoba yang terbaik untuk menggunakan istilah awam untuk memecahnya. Dari diagram ini, gadis ini memang memiliki nasib bintang lone iblis. Namun, Donor Yan, jika seseorang yang bernasib seperti ini memiliki kehidupan yang diberkati dengan umur panjang dan roh-roh baik yang tercerahkan, maka mereka mungkin memiliki keberuntungan, atau mereka dapat mempraktikkan agama Buddha, melakukan lebih banyak kegiatan amal untuk mendapatkan karma yang baik, dan benar-benar melakukan kerja keras individu, nasib mereka dapat berubah juga. Yan Ruyi tidak berani menyela lagi. Meskipun dia cemas, dia hanya bisa bersabar dan mendengarkan dengan tenang. Di bawah pengawasan Yan Ruyi yang waspada, Xuan Jing akhirnya menyimpulkan, jika saya tidak membacanya dengan salah, sekarang, gadis ini memiliki nasib ketenaran, kemakmuran dalam kekayaan dan kebahagiaan keluarga. Nasib baik di luar perbandingan, suami yang makmur, dan berkembang pesat keluarga, masa depan dengan banyak anak dan banyak keberuntungan. Ketika dia mendengar Tuan Xuan Jing mengumumkan nasib gadis itu, Yan Ruyi langsung sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. "Tuan, apa yang baru saja Anda katakan?" Dia adalah Devil Lone Star 1 detik sebelumnya, jadi bagaimana dia memiliki nasib baik yang tak tertandingi, suami yang makmur, dan keluarga yang berkembang, masa depan dengan banyak anak dan banyak keberuntungan di masa depan. Xuan Jing membelai jenggot putihnya dan berseru, "Hal paling langka yang terjadi adalah saat nasib gadis ini berubah terlalu kebetulan dengan putramu. Aku berharap di antara itu, pasti ada semacam koneksi. Hanya, dengan sumber daya yang terbatas yang saya miliki dalam pemeriksaan ini, saya tidak bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa jika gadis ini dan putra Anda mengikat simpul, mereka pasti akan memiliki banyak keberuntungan dan tidak ada nasib buruk." Yan Ruyi tergagap, "Kamu, maksudmu, bahwa tidak hanya tanggal lahir gadis ini tidak bertentangan dengan tanggal putraku, tetapi, pada kenyataannya, secara positif kompatibel." "Memang benar," Master Xuan Jing mengangguk, lalu mengingatkan, "tidak ada satu jalan menuju cara dunia bekerja. Tidak ada yang absolut, diagram hanya memungkinkan kita untuk mengintip sedikit hal. Sebagai contoh, nasib putra Anda tiba-tiba berubah 5 tahun yang lalu. Karena itu, saya harap Anda tidak akan terlalu memikirkan hal-hal lain, dan Anda tidak bisa mempercayai segalanya secara mutlak. Tetap perhatikan bagaimana hal-hal berjalan dengan baik." "Aku mengerti sekarang. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan." Ekspresi Yan Ruyi kaku ketika dia mengambil 2 tanggal lahir di atas meja dan pergi. Sampai dia meninggalkan kuil, Yan Ruyi masih tidak percaya. Dia telah memilih begitu banyak sosialita, semuanya dari latar belakang kelas 1 dan dengan kepribadian yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, itu adalah tanggal lahir Ningxi yang menonjol. Selain itu, dari apa yang dikatakan Tuan sebelumnya, itu semua adalah hal-hal baik. Di kediaman tua keluarga Lu Chongshan sedang duduk di sofa ruang tamu membaca koran. Ketika dia melihat Yan Ruyi kembali, dia mendongak untuk bertanya, bagaimana hasilnya. Yan Ruyi tampak lelah dan terlepas dari tanggal lahir Ningxi, dia menyerahkan semua orang kepadanya. Sang guru telah membuat pernyataan pada masing-masing dari mereka, Anda dapat melihat sendiri. Secara umum, meskipun tidak satupun dari mereka yang secara khusus membawa sial, tidak ada kompatibel. Lu Chongshan tampak seperti yang dia harapkan dan dengan linglung memandang mereka, selama mereka bukan pembawa sial, tidak apa-apa. Saat dia menyaksikan Lu Chongshan melihat-lihat tanggal lahir sosialita, Yan Ruyi ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya beberapa kali. Haruskah dia memberitahunya tentang Ningxi, atau tidak? Terlepas dari apa yang guru katakan tentang Ningxi dan Ting Qiao sebagai pasangan yang dibuat di surga, guru juga mengatakan bahwa tidak ada yang mutlak.
Mengetahui kepribadian Lu Chongshan, jika dia tahu bahwa dia telah diam-diam memeriksa tanggal lahir Ningxi juga, tidak hanya dia akan memarahinya tetapi dia mungkin tidak akan mempercayainya juga. Ketika Yan Rui memikirkan hal ini, dia membuat keputusan di dalam hatinya. Sudahlah, tidak akan terlambat jika dia mengamati dulu sebelum mengatakan sesuatu. Selanjutnya bab 426, jelajahi selanjutnya.